Rano Rusdiana. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pagi, Mam. Lu kayaknya benci banget. Ya, Pak Rano, selama ini berbisnis di bidang apa? Saya di limbah. Sampah, tempat sampah. Sampah lah, boleh dibilang memang sampah. Jadi limbah khususnya sih kita nampung itu ya minyak goreng bekas dari resto. Minyak goreng. Minyak goreng bekas. Minyak goreng bekas saya kumpulin, nanti ada yang nampung tuh, yang mereka biasanya ekspor sih buat. Oh, diekspor. Diekspor buat bahan bakar itu biodiesel, terus ada Aptur itu yang dia yang ini yang ramah lingkungan itu namanya apa? HVO ya, Mam ya? HVO, hydrogen vegetable oil itu. Yang FF itu apa? Fire. Bukan, ada yang AFF ya, AFF. Yang mudah terbakar tuh. PAO. PAO ya? Oh, PAO enggak saya. Enggak. Saya cuma ngumpulin resto-resto dari itu apa? Kayak resto-resto kecil gitulah, kadang pecel lele gitu. Dari rumah-rumah gitu. Keliling di seputaran Jabodetabek. Oh iya, kemarin kan sempat ini nih. Minyak goreng kan, jatuhnya minyak goreng kan ya, jelantah itu ya, dari minyak goreng kan? Iya, limbahnya lah ya. Limbahnya ya. Hasil Kan akhirnya. kemarin sempat ada kasus tuh, yang minyak jelantah jadi mahal. Pengaruh? Enggak, bukan minyak jelantah yang mahal, minyak Bang. goreng ya? Minyak gorengnya yang mahal. Itu ngaruh nggak di ininya? Di usaha? Ngaruh sih. Ya ngaruhnya sekarang kita jadi nggak bisa jualan sih intinya gitu. Intinya nggak bisa jualan karena saya sih nggak begitu paham ya. Saya kan maksudnya orang awam juga. Cuman intinya kalau yang saya dengar itu kan katanya nggak bisa ekspor. Itu apa yang lewat ya? Lanjut lagi. Jadi gitu sih. Jadi sekarang ini posisinya ini nggak bisa ekspor. Kalau kata bos kita itu nggak bisa ekspor gitu. Jadi sementara memang mandek dulu gitu. Nggak bisanya itu katanya dengar-dengar kan mereka kan harus demo. Terus demo itu kan itu yang suruh jualan minyak bagus di dalam negeri. Oh iya. Jadi untuk menstabilkan harga kan kita kita itu maksudnya para pengusaha minyak ya. Kalau saya sih kan saya pengepul kecil yang melakukannya kan dari bos-bos kita nih, para eksportir ini, bos-bos kita yang melakukan. Nah, bos kita sudah melakukan, cuman katanya PE-nya memang susah keluar gitu. Saya kurang begitu paham sih lah kalau masalah itu mah. Paling yang saya dengar katanya apa ya, HS code-nya nggak sama apa ya, HS code yang dirujuk sama Menteri Perdagangan sama HS code yang dirujuk Bea Cukai katanya nggak, kalau katanya gitu. Saya kan cuma dengar-dengar doang, orang saya di bawang. Jadi untuk sementara usahanya masih berjalan. Iya, sebenarnya kalau yang kecil-kecil masih kejangkau sama kita, keuangannya ya masih kita jalanin. Soalnya kalau kita stop sekaligus juga kan kasihan yang udah pada ngumpulin gitu loh. Jadi kan saya selama Berapa lama sih Pak untuk ini usahanya? Saya kan mulainya itu dari tahun 2011 itu udah mulai saya ngumpulin tuh. Sampai sekarang tahun 2002 berarti udah sekitar 11 tahun. Udah sekitar 11 tahun. Nah, selama 11 tahun itu kan saya ini sosialisasi kan, maksudnya ke mitra-mitra kita, restoran, pecel lele, terus ya pokoknya pelanggan-pelanggan kita itu, mereka itu pertamanya memang nggak mau ngumpulin dulunya. Ada yang tadinya biasa dibuang gitu kan. Karena tahun 2011 dulu mah, tahun 2011 saya gitu. Padahal sebelum saya mah masih banyak lagi lah orang mah ada yang dari tahun 2004. Nah, saya masih termasuk baru lah dari tahun 2011. Gitu. Nah, 2011 itu walaupun saya baru masuk, itu banyak banget orang yang masih pada buang minyak. Nah, itu kan kita sosialisasi, kadang saya lewat internet gitu, lewat Facebook, lewat apa. Akhirnya saya dapat tuh banyak pelanggan tuh dari tahun 2011 sampai sekarang.
ya udah lumayan lah, maksudnya pelanggannya. Cuman kemarin itu kan sempat di stop tuh dari bos kita tuh, nggak di stop dulu nerima minyak karena mereka udah pada penuh kan itunya penampungannya. Nah saya berusaha untuk yang kecil-kecil sih, intinya sih yang kecil-kecil itu saya usahain mereka kalau udah ngumpulin tetap saya ambil. Cuman ya saya tampung di rumah dulu, paling nggak saya kirim ke penampungan akhir sono karena udah pada penuh kan itunya apa namanya penampungannya. Nah cuman nggak nampung saya mampunya sampai kapan, cuman saya nggak tahu ya, duit saya juga kan nggak banyak buat nampung lah. Rumah saya mana muat bertonton misalnya, kalau misalnya terus-terusan misalnya paling ya mau nggak mau usaha saya selama ini untuk bersosialisasi ke pedagang-pedagang itu ya mungkin mereka pasti akan kecewa sama saya lah. Cuman habis gimana lagi ya, orang udah kenyataannya begitu kok, ya kan. Ya serba bingung sih jadinya. Mau dilanjutin, saya nggak punya uang juga buat nampung banyak-banyak. Mau di stop, saya takut yang selama ini saya usaha untuk sosialisasi jadi terhenti. Berarti yang disalahkan ini peraturan barunya. Kalau masalah salah mah kayaknya saya mah nggak begitu ini ya. Maksudnya kita nggak begitu paham ya. Mungkin sebenarnya dari peraturan juga itu juga baik sebenarnya. Baiknya itu ya mungkin karena minyak goreng mahal, pengen menstabilkan lagi harga minyak goreng gitu. Tapi kan itu kalau nggak salah dari tanggal 24 bulan Februari sampai sekarang kelangkaan tetap terjadi gitu. Maksudnya ya kalau masalah siapa yang salah sih kita tanda kutip ya, maksudnya belum bisa punya keputusan ke situ siapa yang salah. Cuman dari peraturan yang sekarang dibikin ini udah berapa berapa minggu ini kan masih kondisi kayak gini terus gitu kan. Belum ada perubahan yang kelihatan signifikan gitu ya. Tapi kan itu minyak jelantah kan minyak kotor. Hubungannya sama minyak baru tuh apa? Hubungannya sangat erat. Nah, apa kaitannya sama minyak baru yang lagi langka sama minyak kotor gitu? Minyak kotor kan nggak mungkin dibuat konsumsi lagi ya? nah itu saya juga rada bingung gitu. Maksud saya kan limbah minyak jelantah ini kan hasil akhir, bukan bahan bakunya untuk dijadiin minyak dong. Berarti udah nggak bisa diolah lagi dong untuk jadi minyak goreng lagi gitu. Emang nggak bisa, bukan boleh, sama pemerintah aja udah nggak boleh. Nah, cuman dengan kondisi kayak gini numpuk, kita nggak bisa menutup kemungkinan adanya lagi oknum misalnya. Kan zaman dulu itu waktu tahun 2011 itu saya usaha minyak jelantah ini, saingan terberat saya itu adalah pengguna konsumsi. Pengguna konsumsi. Iya. Masih ada bang yang suka pakai kayak gitu. Buat dikonsumsi. Maksudnya itu jadi minyak jelantah itu sama dia nggak dibersihin nggak apa, tapi dipakai lagi gitu. Dipakai lagi buat goreng makanan ya kayak gitu, dipakai lagi kan. Gak higienis banget ya. Berarti masa lalu gue bukan. Ya. Nah itu kan nggak semuanya, cuman ada oknumnya pasti ada lah. Setiap itu pasti ada oknumnya. Mungkin dari kita sebagai pengepul ada oknum, terus dari para pedagang juga pasti ada oknumnya kan. Ya pasti orang jujur ada, ya orang yang nggak jujur juga ada kan, udah pasti ada ya kan. Lanjut. Nah itu tadi bahas tentang minyak jelantah. Tapi ya kalau kaitannya erat, tapi pemerintah memukul rata ya semua jenis minyak. Gak boleh. Jadi kalau yang saya lihat katanya dia itu memukul ratanya itu ya pokoknya semua turunan sawit. Cuman kalau yang saya rasain kan jelantah ini kan nggak cuma dari sawit yang saya dapat, itu kan ada restoran juga yang pakai minyak kelapa biasa tuh. Minyak apa sih, kelapa apa namanya, kelapa biasa itu apa sih disebutnya, kopra ya? Kopra. Ya itu. Jadi ada beberapa restoran itu memang yang makainya kopra, bukan minyak kelapa sawit. Ada yang pakai biji matahari gitu. Cuma bijinya Imam aja sih yang nggak ada minyaknya. Kayak lagunya ini Amtaro. Apa tuh? Bijinya Imam Matahari. Jadi ya sempet shock juga sih kemarin. Shocknya itu ya kan tahun 2000, 2 tahun yang lalu itu kita baru kena pandemi ya Mam ya. Baru kena pandemi. Ya pengaruh juga itu ya pandemi ya. belum pengaruh lah. Pengaruh banget. Sekarang restoran pada ditutup bang. Iya.
mana ada minyak jelantah kan, ya udah kita ikut aturan kan stop, ya udah kita pelan tapi alhamdulillah masih bisa bertahan tuh di musim pandemi. Karena beberapa resto itu yang memang ada beberapa resto yang nanganin untuk kayak model rumah sakit, kan ada itunya juga tuh, ada makanannya, mereka kan ada jelantahnya juga, terus ada yang buat intinya mereka ikut andil dalam kesehatan gitu, karena kan nggak mungkin ada kesehatan itu bisa berjalan, orang-orang kesehatan itu bisa berjalan tanpa mereka makan. Iya. Benar nggak? Jadi kesehatan itu kalau masalah makanan itu udah pasti ada terus, nggak mungkin enggak. Karena kalau udah nggak ada makanan berarti nggak ada orang hidup kan? Iya. Ya, selama masih ada orang hidup yang masih makan, ya jelantah masih tetap ada. Nah makanya waktu masa pandemi itu juga kita nggak sampai berhenti banget karena jelantah itu tetap ada gitu, walaupun kapasitasnya nggak seperti sebelum corona, sebelum pandemi itu. Jatuhnya di bisnis pokok ya, soalnya jelantah ya pokok, ya minyak goreng sendiri kan pokok kan. Makanya yang sempat saya kagetnya itu si bos-bos kita pas ada ngasih tahu ke kita nggak bisa ekspor, Pak, ini di lapangan nggak bisa diberhentiin. Saya bilang minyak jelantah ini mengalir terus. Kenapa mengalir terus? Ya kan walaupun ada masalah apapun masyarakat tetap makan, restoran tetap jalan. Ya minyak jelantah itu akan tetap ada. Gitu kan. Masa ya goreng ayam pakai pasir ya? Saya sempat komplain tuh bos saya kan, komplain saya kan. GML kan saya komplain tuh. Kenapa saya bilang ini nggak diterima? Terus di bawah ada terus, saya udah kewalahan ini. Ya, mau bagaimana lagi bang, katanya. Kita kan belum bisa jualan, bukannya nggak bisa jualan sih, belum bisa jualan. Kita lagi nyoba dulu nih, katanya karena kan kalau saya mikir sendiri kan mereka itu biasa jualan minyak jelek gitu ya. Iya. Bisa jualan minyak jelek, terus mereka suruh jualan minyak bagus. Itu kalau pandangan saya. Ya saya juga sebenarnya dulu sempat berpikir gue pengen jualan minyak bagus. Tapi ntar pandangan masyarakat ke gue gimana ya? Gue takutnya ntar malah gue disuruh disangka ngebeningin minyak jelek jadi minyak bagus bang. Yang ada gue ntar digarap lagi sama para orang-orang taunya histori bapak minyak jelantah. Nah kalau gue jualan minyak bagus, pasti kan ini bener nggak nih yang dijual saya ini minyak bagus? Soalnya dia beliin minyak jelek nih, tapi ternyata dia jualan minyak bagus juga gitu kan? Ya dari segi kayak gitu aja kan, itu kan segi pandangan saya lah, orang bawah gitu kan. Iya. Kayak gitu model pandangannya jadinya. Nah kalau misalkan gini pak, bener-bener eksportir itu udah ditutup, udah nggak boleh ngumpulin minyak bekas lagi. Misalnya kan, tapi emang minyak bekas mah udah pasti ada ya. Ada, nggak mungkin. Seandainya kalau udah bener-bener ditutup minyak bekas, entah itu orang di ini, bapak gimana dari sisi bapak usahanya? Kalau saya pribadi ya kemungkinan besar saya lihat pasar dulu ya. Karena gini bang, jadi di minyak jelantah ini akan tetap ada pasarnya. Iya pasti ada. Cuman pasarnya itu kita lihat dulu nih. Kan ada beberapa juga yang menyimpang gitu kan. Saya nggak kalau yang saya bilang tadi. Oh iya. Banyak juga oknum yang masih buat konsumsi gitu kan. Nah kalau buat konsumsi mungkin saya takut aja. Takut ditangkap. Takut ditangkap, ya kan itu kan melanggar hukum kan saya dong. Nggak mau lah saya, takut malah ribet ntar gitu kan, malah yang ada yang saya punya habis gitu misalnya gitu kan, disita atau diapain gitu kan, kayak itu loh bang yang judi-judi itu ada tuh kemarin baru ditangkap, siapa tuh? Oh iya. Ya sebanyak pun apapun harta kita ya kan, kalau udah disita sama peraturan pemerintah atau sama kepolisian ya berarti kan habis yang harta kita, percuma yang kita cari selama ini. Iya kan? Iya ya udah, mendingan saya mungkin nyari alternatif usaha lain lah gitu. Kecuali misalnya minyak jelantah itu katanya ada juga kan mau dipakai di dalam negeri. Cuman ada yang aneh juga nih menurut saya nih. Jadi ceritanya sekarang ekspor ditutup nih. Ya. Tapi katanya kebutuhan lokal itu masih ada. Kebutuhan lokal saya ada yang bilang buat sabun, ada yang bilang buat biodiesel, ada juga katanya kita sekarang udah mulai. Udah ada alatnya Pak di Indonesia. Kalau alatnya ada enggaknya saya kurang begitu paham ya, tapi isu-isunya yang rumor-rumornya yang saya dengar katanya udah mulai ada. Cuman yang saya bingung itu mereka itu hanya ngambilin minyak cairnya bang. Jadi limbah itu ada berapa jenis ya bang ya? Jadi limbah minyak jelantah itu ada cair, ada beku, katanya ada EPA tinggi gitu kan. Nah kalau EPA saya kan nggak pernah main yang itu, nggak pernah main yang EPA tinggi, saya nggak ngerti lah kalau itu. Tapi yang jelas yang sekarang lagi masih bisa diambil itu di lapangan itu banyak orang yang masih nyari, tapi minyaknya minyak cair gitu. Dan minyaknya sendiri itu yang masih agak bagus lah, nggak kental.
Berarti sekali goreng buang gitu ya? Itu yang segitu masih ada sekarang yang Perasaan beli. emak gua kalau goreng minyak bisa sampai 4 kali. Nah intinya itu bang, jadi intinya sekarang yang laku yang cair. Nah sekarang di lapangan itu kadang yang bekunya itu kadang nggak ada yang ngambilin, berarti kan ya jadi nggak sekaya dulu. Cuman kalau kayak dulu kan saya nih sebelum ada corona, sebelum ada peraturan ini, jadi minyak kayak apapun laku bang. Yang sampah kayak apapun, yang penting judulnya minyak itu laku. Kalau bisa ini ya, kalau apa kayak misalkan ayam goreng nih, ayam chicken gitu. Nah kan kental tuh minyaknya, ada yang kental. Iya. Nah itu nggak laku sekarang. Ada Susah. ampasnya juga kan? Nah ampasnya juga sama. Jadi kalau itu ada pelopornya itu ada di Cirebon. Ada orang Cirebon pertama kali bikin alat itu, maksudnya apa usaha itu. Jadi dia itu nggak cuma ngambil minyaknya, tapi dia ngambil ampasnya. Ampasnya itu ampas terigu. Ampas terigu. Ampas terigu itu kan bekas goreng minyak banyak tuh kalau chicken gitu. Yeah. Nah, sama dia dipres, diambil minyaknya lagi. Jadi benar-benar minyak itu benar-benar bersih. Karena waktu itu memang minyak laku gitu. Diperas. Nah, si limbah minyaknya dijual ke para eksportir biodiesel. Si ampasnya itu dilempar ke para peternak. Karena peternak sapi. Kan sapi itu rata-rata makan peternak itu rata-rata kalau vitaminnya itu mungkin diambil dari limbah gitu bang. Contoh gini, kayak kulit kacang kan suka dipakai juga tuh, kulit kacang, kulit apa gitu. Pokoknya yang sisa-sisa sortiran yang dimakan manusia kan ada sortiran tuh yang jelek-jelek kan nggak cocok buat manusia. Ya. Nah itu buat hewan bisa makan. banyak turunannya sebenarnya. Jadi kalau minyak jelantahnya di stop, otomatis kan berarti ampasnya juga ke stop. Nah minyak udah nggak laku malah jual ampas, misalnya taruhlah ampas itu harganya 2.000 nih harga jualnya, ya kan? Iya. Harga beli ampasnya aja bisa 2,5. Nah ini merembet nih. Coba kalau misalkan ampas kan yang makan binatang ternak kan. Nah binatang ternak sendiri kayak misalkan ayam makan juga kan? Ayam makan ya? Iya sama itu aja ada kan. nggak efeknya dari ini kalau misalkan kita konsumsi ayamnya? Kalau bagi saya sih nggak ada, soalnya kayak gini deh. Contoh saya punya nasi busuk di rumah nih, ya kan? Saya punya nasi busuk di rumah, saya kasih ke ayam. Ayam kagak pernah, istilah namanya berak-berak, sampai saya bawa ke rumah sakit, ayam nggak pernah. Gitu. Terus kayak gini, saya makan cacing misalnya, saya main tanah ya kan? Saya main tanah nih di pekarangan. Terus saya lupa cuci tangan, terus saya makan. Habis itu saya cacingan misalnya. Ayam malah makan cacing. Kenapa ayam? Cacingnya malah dimakan, tapi dia nggak pernah cacingan gitu. Sampai dia nggak pernah sikat gigi tuh ayam nggak pernah sakit gigi. Iya Mam? sih, betul. Bener nggak mam? Sampai saat ini gue belum pernah bawa ayam gue sampai ke rumah sakit gitu, misalnya karena dia DBD ayam saya. Paling kena telo sih yang langsung mati sekaligus. Telo apa? Ayam penyakit ayam itu ada kan? Gini-gini. Dia langsung mati gitu. Nah iya telo ada. Tapi saya selama ini kayaknya saya di berita-berita juga belum nonton sih kalau ayam sampai dibawa ke rumah sakit gara-gara kena cacingan atau DBD gitu. Dia boleh tidur juga nggak pernah pakai selimut kan ayam. Tapi nggak pernah kedinginan dia kan ya mam ya. Induk ayam datang ke klinik, dok, assalamualaikum. Oh berarti kasus kemarin yang ditutupnya eksportir itu penyebabnya dari ini ya, oknum-oknum itu ya, takutnya ya, yang dari pemerintah baca. Iya saya sempat dengar juga dari pemerintah. Jadi mereka itu ditakutkan katanya kalau minyak bahan CPO ini, bahan minyak ini, CPO-nya dicampur sama jelantah terus dijual. Tapi sepengetahuan saya kan ada sertifikasi juga. Nah, saya ya ini pandangan saya orang awam ya. Ini kan saya bukan berarti saya tahu semuanya, enggak. Cuman pandangan orang awam aja. Kalau salah kan mohon maaf dikoreksi gitu kan. Kan katanya si eksportir ini kan punya sertifikasi ICC yang tiap tahunnya itu kan di Audit sama ini. sama tim bukan tim pajak, beda tuh bang. Sertifikasi itu yang membuktikan bahwa yang dijual itu memang benar limbah, bukan minyak baru. Karena sebenarnya yang saya dengar di Eropa itu juga mereka itu nggak mau pakai minyak baru untuk bahan bakar ini. Mereka itu maunya pakai limbah. Nah, yang saya dengar malah katanya di kita di Indonesia bahan bakar itu bukan mungkin ada dari limbah ya mungkin ya. Saya ini, tapi lebih banyak saya lihat di berita tuh ada beritanya Indonesia bikin minyak jelantah itu dari CPO-nya bang. Dari bahannya minyak malah. Jadi si minyak yang minyak buat kita konsumsi itu harus berebut sama biodiesel gara-gara CPO-nya dipakai buat biodiesel.
Nah sekarang CPU biodiesel kan mahal katanya. Iya. Nah minyak konsumsi otomatis jadi ngikut mahal dong karena harga beli biodiesel tinggi. Ya mungkin mereka pengusaha lebih milih CPU-nya dijual ke biodiesel dong. Soalnya penawaran Lebih tinggi. lebih tinggi. Gitu, makanya kita kalah buat makan. Jadi intinya perut kita ini harus berantem sama itu, sama mesin. Iya kan? Ini urusannya perut sama mesin gitu. Kalau lu milih mesin ya perut gua kelaparan ke perut Kemarin saya masyarakat. baca berita juga, bukan baca sih, jadi nonton berita. Katanya ada yang nimbun minyak goreng. Nggak tahu deh, itu oknum apa ya? Nah itu kalau itu saya sekarang Pernah udah paham juga. lihat kan ya di berita ya? Iya minyak goreng bagus tapi ya. Iya bagus itu, masih Ya mungkin besar. sebenarnya kita juga rada kasihan juga sih. Mungkin kayak contohnya misalnya mereka kemarin beli lagi harga 18, 20. Nah ternyata sekarang harus jual 14. Itu kan banyak juga yang ngeluh tuh para pedagang. Pak saya kemarin ini stok lama suruh jual 14 kan mereka pada. Jadi katanya pemerintah menerima lagi, cuman kan alurnya kadang rada sulit gitu ya. Oh, katanya ntar dialihin sama yang DMO. Jadi misalnya eksporter itu ngeganti dah asalnya kerugiannya itu. Nah tapi kan masyarakat bawah kan nggak kenal eksportirnya yang mana, larinya gua harus kemana buat balikin ini biar gua kena ikutan subsidi. Kan bang, abang aja coba sekarang mau jualan minyak, tiba-tiba langsung harga harus jual harga di bawah, iya kan? Kata pemerintah, katanya rugi kita katanya nanti pakai DMO jualannya. Nah misalnya abang pengen balikin kemana? Abang sama eksportir aja nggak pada kenal kan? Misalnya gitu, itu kalau pandangan saya sih. Berarti Bapak pemerintah mohon Pak. Berarti emang harus direvisi ya peraturan ini. Ya sebenarnya sih nggak ada yang mengharuskan. Itu dari kebijakannya mereka aja. Maksudnya sebenarnya efeknya ke masyarakat itu lebih banyak yang diuntungkan atau lebih banyak yang dirugikan. Ya setiap kebijakan kan ada plus minusnya. Ada gitu. plus minusnya. Cuman plusnya lebih banyak apa plusnya lebih sedikit? Kalau plusnya lebih sedikit, ya berarti kan banyakan minusnya. Iya. Carilah solusi yang memang benar-benar inilah kalau menurut pandangan saya. Tapi dari lihat di lapangan sendiri kan tetap aja dari dengan adanya peraturan tersebut minyak masih tetap langka. Iya, sampai sekarang masih langka sih. Nah, Berarti kalau kan- masalah kelangkaan sih jangan ketanya ke saya. Mungkin Iya. abang bisa tanya ke Pak Menteri langsung. Pak Menteri, mana? Oh itu Pak Menteri. Gimana ini? Iya gitu. Kenapa nggak direvisi setelah peraturan yang sudah dibuat ditandatangani terus ternyata tidak ada kemajuan, malah sama aja gitu. Kok nggak ada peningkatan gitu? Tapi termasuk keren sih Bapak. Dengan usaha limbahnya ya. Iya, ya sebenarnya limbah itu kan nggak dipakai ya. Kalau misalkan kita nggak tahu ngolahnya atau gimana gitu kan pasti ya dibuang. Saya dulu pernah cerita nih, saya punya langganan catering. Catering itu baru kenal saya tahun 2014. Catering itu, 2014. catering biasa ya? Catering. Dia itu kalau nggak salah nyuplainya itu ke pemerintahan. Limbahnya. Ke pemerintahan. Dia itu dulu tahun 2014 ditegur sama Kementerian Kesehatan. Dia kan suka ada produk halal, terus ada sertifikasi lah gitu ya, si itu. Nah, waktu kunjungan mereka itu ngelihat lokasinya mereka itu kotor gotnya. Jadi selama ini minyaknya selama tahun 2014 sampai 2014 itu mereka itu dibuangin minyaknya bang. Nah akhirnya dia nyari-nyari ketemu saya. Terus saya bilang Pak minyak jelantahnya dikumpulin aja. Nanti saya jual lagi buat biodiesel, buat eksportir biodiesel. Saya bilang. Nah mereka dikumpulin tahu nggak bang? Berapa dalam 1 bulan dia bisa ngumpulin minyak? Berapa? 1 ton bang. Masya Allah. Waktu itu harganya itu kalau nggak salah per jerigennya itu mereka beli 80.000. Itu catering ya? Itu catering itu. Itu yang catering hitungannya masih nggak terlalu gede lah, tapi memang dia banyak digoreng-gorengan gitu. Waktu itu kan saya estimasiin kalau 1 ton itu sekitar 60 jerigen. Dia 1 bulan itu 60 jerigen. 6 kali 8 berapa bang? Saya nggak bisa ngitung bang. 4.800.000 selama dia buka catering sampai tahun 2014 setiap bulan dibuang 4.800.000 duit dia dibuang. Setelah kenal saya dia sampai ngomong gini, bang, alhamdulillah yang tadinya saya buangin ternyata itu saya buang-buang duit katanya bang. Setelah saya kumpulin dalam 1 bulan saya dapat 1 ton. Dikalkulasi kan 4.800.000-an. Harus yang biasa dia buang itu setiap bulan. Kalau kali setahun berarti dia udah buang duit berapa? Gede juga ya. Sampai akhirnya sekarang dia ngerasa seneng gitu. Oh,
Jadi dia malah ada pendapatan lain sih dari minyak itu. Oh, Rasa iya. terbantu. Masih sama bapak untuk ini. Untuk saat ini dia udah ke tempat lain sih jualnya, Udah. ke teman saya juga. Ya biasa kan kalau dagang kan kita masih bersaing harga lah, kompetitif gitu. Mungkin karena saya jauh, saya mampu segitu. Kalau teman saya kan mungkin lebih dekat, harganya bisa di atas saya. Ya itu kan udah resiko usaha lah. Kalau itu sih kita nggak bisa menyalahkan teman kita. Oh lu ngambil langganan gua kan nggak bisa. Ya kan namanya bisnis kan nggak ada yang mengharuskan untuk jual ke saya kan, bebas gitu. Yang misalkan- penting intinya kan mereka juga teman saya tahu mereka juga jualnya sama buat biodiesel juga. Mau udah nggak ada masalah. Yang penting mereka jangan jual buat yang lain-lain karena ya efeknya nanti kita kena imbasnya dong bang. Kalau setiap ada oknum itu pasti yang dicurigain jadinya semuanya. Iya. Kita juga ikut dicurigain misalnya kita nggak ikut main yang menyimpang kayak gitu. Ya, tapi ikut dicurigain karena ya ada yang melakukan itu, ada oknumnya juga gitu. Gitu. Saya juga nggak merasa saya ini paling benar karena saya ngumpulin jelantang enggak. Karena setiap orang itu kan, setiap badan atau setiap usaha itu pasti ada oknumnya lah. Ada oknum yang curang kan banyak juga bang, kan nggak hanya di minyak. Mungkin di minyak baru juga ada oknumnya. Iya. Misal terus di CPO juga mungkin ada oknumnya yang biasa jual CPO dicampur sama air atau dicampur sama apa biar kelihatan banyak, kan kita nggak tahu gitu. Intinya setiap usaha itu pasti ada oknumnya sih. Kayak misalnya saya kan punya pekerja nih, misalnya itu dari pekerja itu misalnya ada 3 nih, ada satu misalnya oknumnya yang biasanya kalau saya nggak ada suka pura-pura tidur Oh. gitu. Iya, pasti ada kan oknumnya. Apanya, Pak? Hah? Kalau misalnya ngeliat apa? Pasrah aja sih saya mah. Masa aja. Lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Bapak orang baik ya. Semoga karyawannya Cepat itu lah hidayah lah, dapet hidayah. Oh, Gitu kan. Semoga semua dapat keuntungan. Tuhan mah. Nenek-nenek jalan. Ini mau ngobrol santai ya bang ya, karena saya juga bukan narasumber yang kompeten lah, kan saya cuman saya pelaku usahanya yang ini, pelaku usahanya di bidang itu, dan kebetulan saya udah dari tahun 2011. Cuman untuk masalah pengetahuan tentang jelantah kan mungkin ada teman-teman saya yang lebih kompeten, teman-teman saya yang lebih paham. Jadi sebenarnya kalau di minyak ini bukan berarti saya orang lama atau dia orang baru. Terus pengalaman di minyak itu saya lebih banyak karena saya orang lama, enggak. Kadang orang yang baru main tuh lebih paham minyak jelantahnya gitu. Karena mungkin mereka itu Lebih ini ya. lebih mendalami banget, antusias, iya gitu. Jadi lama berkecimpung itu bukan berarti dia lebih tahu segalanya. Karena banyak kan kayak generasi muda sekarang sama generasi tua itu kadang generasi tua ketinggalan sama generasi muda. Karena generasi muda lebih aktif gitu kan. Tapi ya nggak tahu deh kalau yang karyawan saya satu itu memang kayaknya kurang aktif gitu. Jadi Asupan ininya. asupan gizinya apa kurang kali ya? Gizi. Kurang kali ya. Iya, kurang. Gizi lebih enteng. Gizi cok. Ya itu aja sih untuk obrolan hari ini ya. Ya mudah-mudahan sih kedepannya cepat normal lagi. Iya, harapan Bapak itu. Harapan saya itu ya mudah-mudahan saya bisa cepat kaya. Amin. Ada impian nggak buat naik haji? Ada mimpi mas saya pengen naikin haji itu karyawan saya ntar. Amin, amin. Amin. Tapi yang kayak bocah aja di ETK kan ada tuh ya yang di Halim. Apa ini? Yang bikin kotakan doang ya. Iya ya. Ya pelatihan haji doang. Ya saya 4 tahun nanti ada rezeki Iya. naik haji beneran gitu. Kalau dianya ada rezeki seru. Ini kan kita udah melatihin anak-anak itu. Biar ada kalau dewasa nggak bingung gitu. Mulia sekali. Ya begitu tadi obrolan kita dengan Bapak Rano. Ya mungkin banyak ya cerita yang mungkin lain kali kita ngobrol lebih lanjut lagi untuk dengan yang lain mungkin nanti dengan yang Boleh. lebih paham, dengan yang lebih kompeten di Siap, bidang siap, ini. nanti. Oh iya boleh Pak, nanti kalau misalkan ada kenalan Bapak atau ada orang yang Ya ada banyak. ini, Mungkin mereka lebih menggeluti kompeten, dunia jelantah, ya. pengetahuannya lebih banyak. Iya, oke. Siap. Oke deh, makasih untuk hari ini. Saya akhiri. Salam. Minyak jelantah yang kita kumpulkan dari jurgen-jurgen bekas ini sekarang tidak ada yang menampung. Untuk sekarang ini saya boro-boro beli, yang ada ini belum kejual, mau gimana ini? Memang minyak ini nggak laku. Bagaimana Pak? Bagaimana dampaknya semuanya gitu?